Oke teman-teman, balik lagi di Ojol Game ya. Seperti biasa ya. Kali ini kita akan menceritakan kisah horor abang pengemudi ojek online ya. Yuk, let's go, kita dengarkan ceritanya. Nah, teman-teman, sebut aja si abang ojol ini namanya Budi ya. Nah, si Mas Budi ini pekerjaan utamanya ialah sebagai pengemudi ojek online ya. Jadi dia tuh biasa nariknya tuh dari pagi sampai malam gitu kira-kira. Nah, pada malam itu saat si Mas Budi menunggu orderan masuk, tiba-tiba turunlah hujan. Deras banget hujannya. Gak lama kemudian ada orderan masuk ke HP-nya Mas Budi ya. HP-nya berdering. Dilihatlah sama Mas Budi, ternyata alamat penjemputannya itu jauh, udah jauh, jarang banget dikunjungi sama Mas Budi gitu. Jadi berasa asing banget. Si Mas Budi ini merasa ragu, namun karena sudah larut malam dan penghasilannya masih sedikit, jadi dia memutuskan untuk tetap mengambil pesanan tersebut. Ketika dia sampai di gang, suasana terasa mencekam. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan yang nyaris padam. Di ujung gang, terlihat seorang wanita muda berdiri dengan jaket tebal. Wajahnya tertutup dan rambutnya basah. Tanpa berkata-kata, wanita itu naik ke motor Mas Budi dan meminta untuk dibawa ke sebuah alamat yang jauh di luar kota. Nah, si Mas Budi ini merasa aneh karena tidak ada obrolan apa-apa lagi gitu. Jadi si wanita tersebut langsung naik ke motor tanpa ada bicara satu kata pun. Nah, udahlah, si Mas Budi melanjutkan perjalanannya itu. Selama perjalanan, suasana semakin hening. Sepanjang jalan, Mas Budi merasa wanita itu seperti tidak bergerak. Hanya duduk diam di belakangnya. Ketika Mas Budi melirik ke cermin spion, wajah wanita itu tampak pucat. Mas Budi panik, tapi dia berusaha untuk berpikir positif bahwa mungkin wanita itu lagi sakit. Seperti itu yang ada dalam pikiran Mas Budi. Setelah itu, Mas Budi mencoba mencairkan suasana yang hening itu dengan bertanya, "Mbak, mau kemana malam-malam seperti ini?" Sayangnya, pertanyaan Mas Budi itu nggak dijawab sama sekali sama si wanita itu ya. Pikiran Mas Budi, udahlah mungkin kurang kedengaran juga. Mas Budi ini berkali-kali nanya atau ngajak ngobrol si wanita tersebut, tapi tetap tidak ada respon apapun dari wanita itu. Nah, setibanya di tujuan, Mas Budi melihat rumah tua itu yang sangat terpencil dan gelap. Wanita itu tanpa turun, tanpa sepatah kata pun, dan masuk ke dalam rumah. Mas Budi merasa ada yang aneh. Jadi dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Namun, saat melihat ke arah rumah, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka dan di dalamnya hanya ada kegelapan yang pekat. Si Mas Budi ini penasaran. Nah, dia memutuskan untuk mendekat. Tetapi saat dia sampai di depan pintu, ada suara di belakangnya. "Terima kasih ya Mas, sudah mengantarkan saya." Sontak, Mas Budi kaget langsung menoleh ke belakang. Dan pas Mas Budi melihat ke belakang, itu udah gak ada siapa-siapa. Suara wanita itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba Mas Budi merasa tubuhnya seperti kaku gitu. Pokoknya perasaan Mas Budi itu panik, tegang, takut, campur aduk lah ya. Udahlah, Mas Budi langsung memutuskan untuk menghampiri motornya, menyalakan motornya dan pergi dari tempat itu. Bener, sumpah merinding banget ceritanya. Mas Budi memutuskan untuk pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, Mas Budi duduk dulu sebentar, menenangkan diri ya, mengingat-ingat lagi kejadian yang tadi dan sambil melihat-lihat juga isi handphonenya. Ternyata di handphonenya itu tidak ada perjalanan menuju ke alamat yang tadi gitu. Jadi si detail transaksinya itu nggak ada gitu. Seperti mimpi, tapi ini juga bukan mimpi. Mas Budi juga merasa heran. Nah, seperti itu ceritanya teman-teman. Oke, terima kasih ya yang sudah mendengarkan ceritanya. Nanti kita bercerita lagi teman-teman ya. Terima kasih.